Sesaat lagi Anda menyaksikan Bincang Kita yang dipersembahkan oleh Saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bersemangat, dan tentunya tidak lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Ya, saudara, Kota Parepare yang terletak di Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah berkembang dan memiliki berbagai potensi. Beragam program pun dicanangkan oleh pemerintah Kota Parepare untuk memajukan Kota Parepare. Lalu bagaimanakah upaya Wali Kota Parepare dalam menghadirkan kota kelahiran Presiden ketiga Indonesia ini sebagai kota cinta? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Widi Dwinanda hanya di Bincang Kita. Ya saudara, tema bincang kita hari ini yaitu membangun Kota Parepare karena cinta. Dan tentunya untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah ada narasumber yang begitu luar biasa pada hari ini yaitu Wali Kota Parepare yaitu Bapak Dr. Haji M. Taufan Pawe, SHMH. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya buka dulu ya, silahkan Dewi, Bapak. Yang pasti kami sudah kita PCR. berada pada ruangan terbuka. Baik ya, Bapak. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Baik, kita akan membahas tema yang sangat menarik nih. Membangun Kota Parepare karena cinta. Sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang Bapak akhirnya ingin menghadirkan Kota Parepare sebagai kota cinta? Filosofinya apa? Jadi kalau kita berbicara Kota Parepare dibangun dengan cinta, itu tidak terlepas dari eksistensi Bapak B.J. Habibie yang saya jadikan sumber inspirasi membangun Kota Parepare. Pak Habibie lahir di Kota Parepare pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Dan kebetulan saya juga wali kota ke-17. Pertama kalinya wali kota Parepare lahir dan besar di Parepare. Nah, inilah yang membuat saya terinspirasi menjadikan Bapak B.J. Habibie sebagai sosok pribadi, seorang teknokrat, mantan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, membangun kota ini. Kalau kita ingin jujur bahwa Kota Parepare ini adalah kota yang tidak mempunyai sumber daya alam yang memadai, sangat minim sekali. Kota ini adalah kota jasa dan kota niaga. Berpikir dari sudut pandang itu, maka tahun 2014, karena saya jadi wali kota 30 Oktober 2013, saya kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak SBY, Presiden pada waktu itu, Februari 2014. Saya mengatakan kepada beliau, pada saat sarapan pagi, saya mengatakan izin Bapak Presiden, kota sekarang ini, Kota Parepare tempat Bapak Presiden nginap, sesungguhnya ini adalah kota kelahiran B.J. Habibie. Beliau mengatakan, oh ya luar biasa, apa yang kami bisa bantu dan apa inspirasi yang Pak Wali mau lakukan. Jadi saya mengatakan Kota Parepare ini dikenal sebagai kota pendidikan dan kota ulama. Nah, saya ingin sekali hadirkan Universitas Institut Teknologi B.J. Habibie. Nah, disitulah cikal bakal awalnya kami terinspirasi membangun kota ini dengan cinta. Karena saya tahu persis Pak Habibie sebagai suri teladan, ya, suri teladan, baik dalam rumah tangga, dalam tata kelola pemerintahan negara ini, dan sebagai seorang teknokrat. Kata cinta itu selalu dikedepankan. Saya bertemu dengan beliau mengatakan bahwa kalau kamu mau membangun Kota Parepare, harus kamu bawa perasaan cinta. Saya berusaha terjemahkan. Sehingga langkah awal saya adalah pada tahun akhir 2014, saya mencanangkan suatu titik ikon yaitu pembangunan patung cinta sejati. Saya laporkan ke beliau, beliau mengkoreksi, Taufan, bukan patung cinta. Takutnya nanti patung itu diidentikan tempat berhala. Mohon petunjuk Pak. Dia mengatakan,
buat monumen cinta sejati Habibie Ainun. Itu awalnya. Aha. Dan saya ini terinspirasi juga Dari kisah cintanya. kata cinta, dan kita coba baca buku-buku beliau itu luar biasa. Luar biasa atmosfer cinta yang terulas dan dalam perjalanan hidup beliau. Sehingga saya mengatakan, kalau Parepare saya bisa wujudkan menjadi kota cinta sejati Habibie Ainun, tentu saya harus hadirkan ikon-ikon yang berbau Habibie dan Ibu Ainun. Inilah yang menginspirasi Ya. adanya ikon-ikon ini ya. Ada apa saja, Pak? Jadi setelah kami hadirkan monumen cinta sejati Habibie Ainun yang diresmikan langsung oleh beliau, ada cerita tersendiri. Cerita tersendiri yaitu besok paginya akan diresmikan. Malam-malam, dini hari, dia bangunkan saya. Tovan, ayo kita pergi lihat monumen cinta Habibie Ainun sebelum saya resmikan besok. Jadi saya ke sana. Tetapi tentu saya penuh kewaspadaan karena namanya Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Saya minta persetujuan dari Pampres waktu itu. Penanganannya rumit, Mbak. Ini. Ya, tidak bisa sembarangan begitu ya, Pak? Apa? Singkat cerita beliau datang ke sana, menatap patung itu. Dia sempat meneteskan air mata. Dia mengatakan kepada saya, hebat kamu Tovan, mirip Ainun. Akhirnya saya melihat, terharu dan bahkan meneteskan air mata. Jadi saya berkeyakinan insya Allah besok hari ini akan sukses. Dan betul, peresmiannya itu dihadiri oleh semua elemen masyarakat, bukan hanya Parepare, tapi dari luar Parepare, dari provinsi dan lain-lain sebagainya. Nah, hadirlah pertama kali monumen cinta sejati Habibie Ainun itu betul-betul menjadi spot andalan kami. Terus selanjutnya saya coba hadirkan, yaitu Balai Kartini. Nah, sewaktu sebelum saya anggarkan, saya canangkan, saya datang menghadap ke beliau. Saya sampaikan kepada beliau bahwa, Pak, saya ingin membangun satu lagi ikon Habibie Ainun. Cinta sejatinya ikonnya mau diangkat lagi ya, Pak? Saya mau lagi. Apa itu? Saya bilang Balai Ainun. Oh, dia serentak. Dia serentak mengatakan, loh, Tovan, kamu ini gila nggak nih? Nah, mau izin Pak, kenapa? Di mana-mana kan orang menyebut itu Balai Kartini. Tidak ada Balai Ainun. Oh, bisa disoroti nanti. Itu kan gaya bahasanya beliau. Saya mengatakan kepada Pak Habibie, izin Pak, bukankah Ibu Ainun itu adalah Kartini modern? Waduh, dia katakan hebat juga kamu ya. Akhirnya alhamdulillah terjelma di Parepare. Nah, dalam perjalanan waktu saya memang punya semangat yang susah terkendalikan untuk menghadirkan ikon-ikon Habibie Ainun di Parepare. Akhirnya saya terinspirasi, dirikan lagi rumah sakit regional. Pertamanya sebenarnya rumah sakit umum, tapi akhirnya saya berjuang, provinsi menyetujui menjadi rumah sakit regional, yaitu rumah sakit Dr. Asri Ainun Habibie. Hadir, alhamdulillah, satu-satunya rumah sakit regional di luar kota Makassar. Dan ini sudah menjadi rumah sakit rujukan regional. Di sana lengkap fasilitasnya deh, luar biasa. Itu menjadi kebanggaan kami. Namun ada satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa waktu beliau sakit kedua terakhir lah, dia sempat mengatakan kepada saya di Gatot Subroto, Tovan, kamu bisa enggak wujudkan itu rumah sakit Asri Ainun Habibie? Saya bilang, insya Allah Pak, karena sekarang strukturnya sudah 7 lantai. Baik. Saya akan berusaha wujudkan. Dan apa yang dia katakan, saya ingin sekali sebelum mata saya terpejam, rumah sakit Asri Ainun Habibie itu sudah diresmikan. Tapi Tuhan berkata lain, pada akhirnya hanya diresmikan oleh Pak Ilham Habibie pada tahun 2020, dan sekarang ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, terlepas dari itu, kalau kita ingin berbicara kota Parepare, kota Habibian, alhamdulillah sebulan kemarin sudah dilantik Rektor Institut Teknologi B.J. Habibie. Ini institut saya perjuangkan betul, karena Pak Habibie juga mengatakan, ayo Tovan, saya mau lihat kinerja kamu. Barusan ada wali kota Parepare yang temui saya membawa semangat yang luar biasa. Nah, alhamdulillah Institut Teknologi B.J. Habibie berdiri dan hadir di kota Parepare, negeri.
Satu-satunya di luar Pulau Jawa adalah Parepare, menghadirkan Institut Teknologi B.J. Habibie. Itulah Ini kira-kira. begitu luar biasa ya, bersumber dari cinta lalu akhirnya dikembangkan menjadi ikon, dan ikon inilah yang memajukan dan menjadi wakil dari kemajuan kota Parepare. Begitu luar biasa, dan tentunya kita bisa semakin gali nih dari ikon-ikon dan juga program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah kota Parepare. Tapi usai jeda ya Pak ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajak mengintip di balik layar program Kompas TV, mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv. Anda kembali bersama kami tentunya masih di Bincang Kita dan membahas tema yang sangat menarik, membangun kota Parepare karena cinta. Dan masih bersama saya juga ada Bapak Taufan Pawe selaku Wali Kota Parepare. Ya, Bapak, kita akan lanjutkan perbincangan yang semakin menarik ya. Kalau tadi kan konsep cinta yang akhirnya dijadikan ikon, yang akhirnya memajukan kota Parepare. Nah, kita akan memperluas nih perbincangan kita dari program yang sudah dicanangkan. Karena seperti yang kita tahu bahwa Bapak sudah memimpin kota Parepare ini selama 2,5 periode ya. Itu 8 tahun berarti masa kepemimpinan. Program-program apa saja yang sudah dicanangkan, Pak? Jadi begini, program yang kedua ini tentu tidak terlepas, program periode kedua ini tentu tidak terlepas dari apa yang telah kami lakukan di periode pertama. Sekali lagi, kita harus memaknai cinta itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Habibie. Cinta akan ilahi, cinta akan alam semesta, cinta akan sesama manusia, dan lain-lain sebagainya. Cinta yang universal ya Pak? Universal. Sehingga saya berpendapat bahwa saya sebagai putra daerah di sini, saya mengajak konsep cinta ini adalah rasa memiliki agar supaya melahirkan integritas dalam membangun kota ini. Itu pandangan saya. Nah, Institut Teknologi B.J. Habibie yang saya rintis dari 2014 itu baru terwujud, Mbak, di tahun 2021. Perjalanannya panjang begitu ya? Panjang sekali perjalanannya. Nah, olehnya itu saya ingin sekali mengatakan periode kedua ini saya membawa visi misi, yaitu terwujudnya kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobon asap yang berbasis hak dasar dan pelayanan dasar. Nah, ada 3 pilar utama. Pertama adalah kesehatan, hadir Rumah Sakit Dr. Asrianul Habibie yang menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan sekarang ini. Bahkan konsep
Rumah Sakit Asrianum Habibie ini cukup diapresiasi oleh Pak Habibie, yaitu dengan membawa konsep medical tourism. Nah, yang kedua pendidikan. Dengan hadirnya Institut Teknologi B.J. Baharudin Yusuf Habibie ini, saya berkeyakinan juga. Mungkin saat sekarang ini belum terlalu terasa seperti apa manfaatnya, tetapi mungkin beberapa tahun ke depan, karena ini institut negeri, saya berkeyakinan sekali akan menjadi sumber ekonomi baru dan dapat melahirkan multiplier efek untuk kesejahteraan masyarakat. Terus yang tidak kalah pentingnya, Linda, adalah saya mampu hadirkan Museum B.J. Habibie satu-satunya di dunia. Ini pesannya Pak Habibie, tapi syaratnya berat loh pada waktu itu. Apa saja tuh? Dia katakan, oke, Tovan, Boleh. saya setuju, boleh. Tapi syaratnya harus di rumah tempat saya dilahirkan. Ini kan berat ini, bukan pekerjaan gampang ini. Iya, betul. Karena tempat itu sudah menjadi aset Kementerian BUMN, rumah dinas salah satu bank pemerintah. Nah, akhirnya harus sinergi ya Pak ya. Tapi saya tidak patah arang kok. Saya mengeluh sama Pak Habibie, Pak, sepertinya ini sulit bagi saya. Apa kendalanya? Ini sudah tercatat sebagai aset kementerian. Singkat cerita ya, beliau dengan karismatiknya dia memanggil Dewan Komisaris dan Dewan Direksi kementerian yang bersangkutan, pada akhirnya disepakati. Akhirnya alhamdulillah saya bangun museum itu, tapi tidak boleh menyentuh rumah tempat lahirnya beliau. Kami hanya membangun di halaman itu agar supaya lebih representatif dan bisa menjadi pusat edukasi dan informasi. Nah, ketiga pilar ini saya berkeyakinan sekali pada akhirnya Kota Parepare akan tampil sebagai kota menjadi wajah terdepan Sulawesi Selatan. Menjadi wajah terdepan Sulawesi Selatan. Apalagi dalam perjalanan masa periode saya menerapkan teori telapak kaki. Kenapa saya menerapkan teori telapak kaki? Karena sudah tidak sedikit ikon-ikon Habibie yang ada di sini. Semua Habibie. Lapangan sepak bolanya saja menjadi Stadion Gelora B.J. Habibie. Ya, terus hadir juga auditorium B.J. Habibie di kawasan rumah jabatan. Itu sangat-sangat representatif, sehingga saya berkeyakinan bahwa kota ini mampu dijual sebagai kota tujuan dan kota transit dengan konsep kota cinta sejati Habibie Ainun, seperti itu. Oke, tadi ada 3 pilar ya, yaitu kesehatan, pendidikan dan juga pariwisata. Nah, ini masalahnya nih Pak ya, 2 tahun. Ya. Kita menghadapi masa pandemi COVID-19, tentunya pembangunan, program-program yang sudah dicanangkan pasti ada hambatan. Betul. Terdampak begitu. Iya. Lalu apa nih solusinya Pak? Saya rasa dibutuhkan inovasi kuat. Seorang kepala daerah menghadapi pandemi ini tidak boleh stagnan. Tidak boleh hanya beralibi, beralasan apa yang kami bisa perbuat dengan pandemi ini. Harus adaptif Ruang sekali gerak ya, Pak, ya? dibatasi semualah, interaksi dibatasi, dunia usaha dibatasi. Nah, sehingga saya berpendapat bahwa pada tahun 2021 awal, dengan puncak masa pandemi di Sulawesi Selatan, Parepare saja sudah zona merah. Saya mencanangkan 1 Januari 2021 itu sebagai tahun pemulihan ekonomi. Ada tekad keberanian. Nah, Keyakinan bisa keyakinan. begitu ya? Nah, keyakinan ini tentu harus ada alasan yang kuat. Variabel apa? Ya, tidak ada pilihan lain. Ya, saya harus berkeyakinan dengan inovasi-inovasi yang kami lahirkan, dan alhamdulillah tingkat pertumbuhan ekonomi Parepare di masa pandemi itu tidak terlalu buruk amat dibanding daerah-daerah lain. Kami hanya berada pada posisi 0,08% tingkat pertumbuhan ekonomi. Di Sulawesi Selatan waktu itu -7. Nah, kenapa? Karena kami berusaha mendekatkan diri dengan dunia usaha. Bukan kami melarang, tapi tolong tegakkan protokol kesehatan. Kursi dan meja disiapkannya segini. Karena terus terang Parepare ini hanya berpenduduk, Linda, hanya kurang lebih 170 juta. 170.000 jiwa. Nah, tapi mimpi saya ingin 500.000 telapak kaki bisa ada di Parepare. Kenapa?
Parepare ini adalah punya daerah interland di sekitarnya yang jaraknya hanya 20-30 km. Sehingga kafe-kafe, dunia usaha, rumah makan, restoran semua itu cenderung didatangi oleh daerah tetangga kami. Baik, tetap hidup meskipun di tengah pandemi ya Pak ya. Karena andalan ini, ikon-ikon kota tadi ini, kami juga ada Taman Syariah, kami ada kebun raya. Dari hutan lindung kami coba merenovasi, berinovasi menjadi kebun raya. Sehingga kalau Mbak lihat sekarang ini kan Parepare ini kota tidak pernah tidur. Baik, tidak pernah mati ya. Iya betul. Ya, menarik sekali Pak. Kita bisa semakin gali lagi mengenai keistimewaan dari kota Parepare ini seperti apa, dan juga tentunya harapan dan cita-cita Bapak ini untuk kota Parepare ke depannya seperti apa. Tapi sekali lagi usai jeda, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Hacker itu Mbak, kalau ada menemukan celah satu, dia bisa akan melakukan scanning lagi dan akan terus mencari celah lagi untuk masuk ke sebuah sistem. Kerentanan itu berkembang setiap hari. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh hacker tersebut untuk masuk ke dalam situs BSSN. Kok banyak banget email masuk dari Instagram, kayak ada yang coba login. Tiba-tiba aku udah ke-log out, aku kayak kalah cepet gitu loh sama hackernya. Target Rabu 17 November pukul 10 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam bincang kita dan membahas membangun Parepare karena cinta. Masih bersama Pak Taufan Pawe yang begitu luar biasa nih, saya terinspirasi loh Pak. Dengan cinta kita bisa membangun kota Parepare. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Pak Taufan ini kan sudah 2,5 periode, 8 tahun masa kepemimpinannya, dan begitu luar biasanya adalah banyak prestasi yang sudah diraih, bahkan lebih dari 200 penghargaan Bapak raih begitu Pak. Tanggapan Bapak dari pencapaian ini seperti apa? Jadi ini bukan kerja-kerja one man show. Ini bukan kerja ada hutan di mana-mana. Tapi dengan semangat, saya berkeyakinan bahwa kota ini harus bangkit. Caranya adalah mendengar dan memahami pesan Bapak Habibie bahwa ciptakanlah sumber daya manusia yang terbarukan. Nah, pengertian terbarukan di sini tentu saya menerjemahkan mindset daripada jajaran saya itu harus diubah. Harus berintegritas. Harus. Nah, alhamdulillah dari disclaimer tahun depannya kita bisa WDP,
dan akhirnya WTP terus sampai sekarang. Kalau berkaitan dengan penghargaan baik secara regional, nasional dan internasional, tentu itu adalah buah hasil dari karya kami, inovasi kami. Kerja keras bersama ya Pak. Kerja besar bersama, dan saya memang menantang semua SKPD saya untuk berinovasi. Kalau pada akhirnya dia mampu tampil hasil inovasi itu secara nasional atau regional, maka kami berikan reward. Kami menilai kinerjanya itu dalam bentuk penghargaan, posisi, jabatan atau penghargaan sifatnya tertentu. Nah, saya harus mengatakan, Dinda, penghargaan itu tidak datang begitu saja loh, tidak datang. Pasti penuh dengan Berdarah-darah ibaratnya ya. Karena daerah lain juga berinovasi. Tapi kami ingin bagaimana inovasi yang ada di Parepare ini, jajaran saya ini bisa menjadi terdepan. Yang Tentu unggul. harus jadi suri teladan, memberikan pandangan-pandangan, wawasan-wawasan. Nah, olehnya itu, kemarin saya mendapat penghargaan yang cukup bergensi dari, tidak apa-apa saya sebutnya, MNC Group, yaitu kepala daerah yang inovatif. Dari 514 kepala daerah Indonesia, hanya 13 yang dapat. Wow, luar biasa. Ini berarti ada pengakuan publik. Dan itu dihadiri beberapa menteri. Nah, penghargaan-penghargaan yang kami dapatkan ini sesungguhnya kami persembahkan untuk masyarakat Parepare. Tanpa sinergitas dukungan dari masyarakat Parepare, rasa-rasanya sulit untuk mendapatkan penghargaan, apalagi reward. Nah, jadi olehnya itu saya menyalurkan reward-reward dalam bentuk dana insentif daerah. Tahun ini kita dapatkan 55 miliar. Lagi-lagi saya membangun masjid terapung. Wow. Namanya Masjid Bahrudin Yusuf Habibie. Lagi-lagi Begitu kehabibian. kuat ya, begitu kuat Begitu ikon ini. kuat, ya. Saya yakin sekali karena memang saya canangkan mulai tahun ini kita jadikan kota Parepare sebagai kota cinta sejati Habibie Ainun. Kenapa sebenarnya kata cinta ini saya jadikan modal dan andalan? Karena setelah saya mencermati baik dari referensi maupun berinteraksi langsung dengan Bapak Habibie, memang kekuatan cinta yang dimiliki Habibie itu bukan hanya sebatas kepada Ibu Ainun, tetapi kecintaan persoalan dunia dan akhirat. Kalau kita berbicara kecintaan dunia dan akhirat, maka di situ ada tanggung jawab juga kami sebagai kepala daerah, kepada rakyatnya dan kepada ilahi pada hari kemudian nantinya. Seperti itu. Wow, luar biasa, sangat menginspirasi Ya. sekali Pak. Tapi dengan adanya penghargaan lebih dari 200 penghargaan yang Iya. telah diraih, lalu juga sudah 8 tahun begitu ya Pak. Apakah ada cita-cita yang mungkin dirasa, aduh ini sayang nih belum tercapai nih untuk kemajuan kota Parepare? Bisa dijelaskan Pak? Saya punya pandangan begini, membangun suatu daerah itu bukan hanya infrastruktur, tapi membangun manusianya. Kalau ini bisa berbanding lurus, pasti kepuasan batin bagi saya sudah. Dan saya ingin jadikan kota Parepare ini sebagai role model dalam tata kelola pemerintahannya bagi 23 kabupaten kota di luar Parepare untuk Sulawesi Selatan. Dan mungkin juga di luar Sulawesi Selatan. Ini adalah suatu pemikiran karena kami merasa penghargaan-penghargaan yang datang itu kan tidak datang dengan sendirinya. Era sekarang ini penghargaan itu pasti melalui kajian, evaluasi, dan tidak sedikit saya dipanggil untuk diwawancarai di depan maha guru terpelajar. Seperti apa capaiannya? Jadi menurut saya, harapan saya ke depan, mudah-mudahan kota Parepare ini sekali lagi bisa menjadi wajah terdepan untuk Sulawesi Selatan. Itu. Luar biasa sekali Bapak. Ya, ya. Semoga harapannya Ya. bisa tercapai ya. Mungkin terakhir nih Pak, Ya. untuk pesan-pesan yang menginspirasi kepada masyarakat kota Parepare khususnya, silahkan Pak disampaikan. Ya, saya hanya berpikir bahwa kami telah berbuat, tangan ini sudah basah, keringat ini sudah keluar, itu kami persembahkan untuk masyarakat Parepare. Saya mengajak rakyat saya, marilah menjadi ahli syukur. Syukuri hasil-hasil pembangunan, jaga hasil pembangunan ini, agar supaya dana-dana yang bersumber juga dari rakyat dapat dijaga eksistensinya dengan baik. Dan kota ini dikenal sebagai kota ulama dan kota santri dan kota pendidikan, predikat itu harus terjaga dengan baik. Dan kalau ini bisa terwujud, saya berkeyakinan daerah lain, masyarakat lain bisa berkiblat ke kota Parepare. Baik Bapak, luar biasa sekali penutupnya. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu. Terima kasih atas Bunda. waktunya, Ya, terima kasih oke. atas
Iya. berbagi ceritanya dan yang sangat menginspirasi ini. Tapi sayang sekali kita berdua harus pamit undur diri ya dari hadapan saudara nih. Saudara, tentunya seluruh program dari pemerintah Kota Parepare perlu mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat Parepare agar dapat terrealisasi secara maksimal dan juga lancar. Akhir kata, saya Widi Dwinanda mewakili seluruh rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita yang dipersembahkan oleh